Kalau saya pengennya mobil lebih rebah, tapi tetap suspensi ini rigid. Gitu, suspensi tetap rigid. Jadi saya nggak mau menghilangkan, tetap modif saya harus fungsional, bukan cuma gaya. Gitu. Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Mitsubishi Xpander. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang diaplikasikan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih. Mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia, modifikasi godaan lelaki. Widih, halo Om James. Halo, apa kabar Om? Siap, baik. Baik, waduh keren banget nih mobil ini. Xpander tahun berapa Om? Ini 2018. Xpander 2018. Xpander Sport 2018. Sport 2018. Iya. Ini mobil pertama apa mobil kesekian nih Om? Mobil kesekian sih. Kesekian? Iya, sebelumnya pakai Honda HR-V. Honda HR-V? Honda HR-V. Oke, kenapa Om kok akhirnya ganti dari HR-V ke Xpander? Ya karena dulu kan masih single ya, sekarang udah berkeluarga, butuh space bagasi lebih luas. Terus saya downgrade untuk spare budgetnya untuk modifikasi sih. Oke, jadi puas. Oh berarti di HR-V juga dulu dimodifikasi sebenarnya? Modifikasi, cuman sektornya nggak banyak sih. Oke, maksudnya ketika ganti ke Xpander, budgetnya tadi bisa diaplikasikan buat modifikasi. Betul. Gila, berarti sekarang udah pol-polan nih Om ya, di Xpander. Lumayan. Lumayan. Oke, nah Om Jim, ini konsepnya apa nih Om? Ini elegan sporty. Elegan sporty. Elegan sporty. Elegannya dilihat dari clean ya? Ya, dari nggak banyak ornamen-ornamen lah ya. Sportinya dari karbon-karbon, kaki-kaki, pakai coilover. Iya, dan engine ya, khususnya ya. di engine. Oke nih Om, kita bahas dulu nih dari sisi eksterior nih. Kalau dari sisi eksterior udah apa aja nih Om di modif Om? Kalau eksterior dilihat dari sini, ini udah pasang DRL aftermarket ya. Jadi plug and play khusus mobil Xpander. Iya. Di sini grillnya udah facelift 2020 Xpander. Terus lampu pakai proyektor 3 in. 3 in. Pakai HID-nya 55 watt. 55 watt. Iya. So far bagaimana Om? Karena kan banyak juga orang bilang nih kalau pakai Pro G itu kadang di jalan tol itu kalau malam tuh kurang gitu, ya? kurang cahayanya kurang. Tergantung dari kita pakai berapa Kelvin sih. Iya. Kalau ini saya pakai 5700, jadi putihnya nggak terlalu pekat, ada sedikit warna kuningnya gitu. Oke. Kalau hujan juga so far aman ya? Tembus. Karena ditambah dengan fog lamp ini kan pakai fog lamp kit ya. Iya. Jadi dia udah diganti sama rumah lampunya. Jadi titik fokusnya bisa lebih fokus dibandingkan pakai reflektor original gitu. Oke, sebenarnya kita juga harus pintar-pintar juga pemilihan ya Om. Betul. Jangan sekedar hanya Pro G, tetapi lu harus tahu ya gitu ya. Kadang-kadang gini, LED itu berkualitas, tapi di satu mobil bagus, begitu kita pindahkan dengan produk yang sama, hasilnya belum tentu bagus. Karena rumah lampu itu mempengaruhi juga. Benar. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi Om? Itu bagian depan, di bagian samping ini di karbon, karbon. Bagian spoiler ya. Handle juga berarti Om ya? Ya, handle juga di karbon. Handle di karbon. Ini spoiler di custom. Oke, spoiler di custom. Ya, lampu-lampu udah diganti pakai Philips, lampu LED-nya, stop lamp, sen semua udah diganti. Oke Gitu. deh. Balik ke depan lagi kita kali Om. Siap. Oke, sip. Jadi ada dari sisi eksterior sendiri udah banyak sebenarnya perubahan ya. Iya. Cuman clean kita ngelihatnya, Betul, elegannya lebih dapat ke gitu. Fungsional. Benar. Oke, nah itu kan kita lihat dari body ya, part of body aksesoris ya. Kemudian kita masuk ke kaki-kaki nih Om. Oke. Om Jimmy pakai apa nih kalau dari velg dan profil ban berapa? Oke. Kemudian dari suspensinya pakai apa? Oke, mulai dari suspensi ya. Ini Iya. suspensi pakai coilover dari Klaus Suspension dari Malaysia. Plug and play memang khusus buat Xpander. Plug and play emang khusus buat Xpander. Memang di riset dari Malaysia untuk market Indonesia awalnya. Oke, padahal di Malaysia belum ada ya ini dulu ya? Belum keluar ya? itu belum masuk. Cuman dia udah berangkat ke sini buat riset. Iya, gitu. Oke, dan Om Jimmy aplikasikan? Yes.
Oke, so far nih Om, kan banyak pemilihan ya. Ada orang potong per atau pakai per yang lain replacement ya kan. Kemudian ada lagi yang pakai Airsus. Nah, kenapa Om Jimmy akan memutuskan untuk pakai coilover ini? Karena gini, saya kan masih suka performa ya. Ya, Butuh performa, otomatis handling pasti harus bagus. Benar. Gitu kan. Dan fungsional. Kenapa saya nggak pilih yang aftermarket kayak ganti sport kit atau apa? Kita nggak bisa kejar pendek sesuai maunya kita. Iya. Kedua juga dari jaraknya fender ke ban ini, saya 2 jari nggak masuk. Otomatis kalau pakai coilover pada umumnya yang tidak ada setelan kliknya, otomatis lebih gampang gesrot gitu. Oke, dia Gitu. berarti kayak lebih lembut ya, cuman gampang gesrotnya. Iya, karena ada setelan soft atau hardnya dari suspensi. Oke. Suspensi. So far kan kalau dipakai sendiri ini agak keras ya berarti. Kalau 7 penumpang nih Om, full misalnya, Enak, tanpa Enak. gesrot, tanpa gesrot. tambah gesrot. Satu Dan jari dia pun nggak turun. kurang, Nggak turun. nggak turun dia. Nggak turun. Buset. Oh berarti dia emang, berarti Om Jimmy emang sendiri sengaja ya buat didesain buat Betul. full penumpang berarti. Betul. Wow, mantap. Supaya nggak egois aja kalau Egois ya, benar. Ini kan udah mobil keluarga ya, Mas. Iya. Nah, kemudian kalau dari velgnya, Om? Ini velg pakai Lenso, Lenso Thailand. Tipenya D1 SE. Dia ring 18 dengan spek depannya 8,5, belakangnya 9,5. Oke. Offsetnya 38, 40 belakangnya. 38 40. Iya. Terus dibalut dengan ban Falcon JE 914 Thailand. 21540 depan, belakangnya 22540. So far ini udah velg berapa, Om? Ini ketiga. Ketiga. Kenapa? Saya tanya lagi nih kenapa? Ganti konsep. Oh, ganti konsep. Karena ganti konsep, Iya. gantilah velg ya. Iya. Benar sih, jangan konsep udah berganti tapi Betul. velgnya juga Iya. masih sama. Cuman kan berat dari ongkosnya nih, Om. Biayanya berarti dong. Ganti konsep, ganti velg lagi. Iya. Iya, Ya, benar. begitulah ya modifikasi. Oke, nah so far ini kan enak banget buat di jalan berarti, Om ya. Kalau buat jalan jauh gimana, Om? Aman sih. Aman ya? Aman sih. Udah pernah mengalami resiko-resiko nggak ketika ini pakai coilover dan profil ban apa Segini sorry gitu ya, ya? velg dengan segini? So far sih masih sangat nyaman ya. Kalau kita lihat juga bannya nggak terlalu tipis Oke. gitu kan. Terus suspensi juga rigid, artinya kita jalan misalnya bumpy atau bergelombang gitu kan, kecepatan tinggi biasa umumnya kan keluhan mobil-mobil yang fendernya sama bannya deket gampang gesrot ya. Iya. Gampang Dan gesrot, ini ujung-ujungnya nggak. fendernya hancur kan gitu. Iya, atau bannya lama-lama ya. Ya, habis ya haus. Habis. Kemudian Om pakai juga lower bar ya? Iya, depan sama belakang saya pakai Ultra Racing Malaysia. Oke, Rear bar. rear bar. Oke. Nah, Om, kan ini kalau dari kita lihat dari eksteriornya kan udah sporty-nya kelihatan banget nih. Ya, elemen elegannya karena clean. Iya. Gue penasaran sama interior. Siap. Berarti elegannya ada di interior nih. Siap. Kita cek ya, Om. Oke. Oke nih Om Jim, kita udah masuk di interiornya. Emang, aduh, ketika masuk duduk di joknya aja udah beda. Ya kan? Emang elegannya tuh dapet sih. Emang lu bener-bener ya kalau kayaknya lu bener-bener risetnya bener-bener padat banget ini buat lu dikonsepin di expander lu ini. Nah Om Jim, cerita dong, ini sudah dilakukan modifikasi apa aja nih Om dari sisi interior? Kalau pertama-tama itu saya dari setir dulu ya. Ya. Setir saya ganti, ini pakai Pajero All New Sport yang build up Thailand, yang full spec. Oke. Jadi kalau yang masuk di Indonesia itu controller hanya di kanan. Kalau ini ada tambahan lagi di bagian kiri. Terus saya ini retrim lagi, kulitnya pakai auto leather, genuine leather. Kulit Genuine asli. leather ya? Iya, Oke. kulit asli. Oke, nah ini kan banyak nih Om, steering switch-nya nih. Ini fungsional semua nggak? Ini Teraplikasi nggak ini semua? hampir semua fungsi, cuma ada satu yang ini bagian kanan ini. Saya juga kurang tahu ini apa. Cuman ini Oke. karena modulnya nggak ada di Pajero, jadi dia nggak bisa aktif. Cuman itu doang berarti Itu ya? doang, yang lain cross Fungsi? control semua nyala. Buset, Gitu. ya keren. Kemudian apa lagi Om? Terus speedometer di custom model Toyota Fortuner VRZ, Wow. di line dual line gitu. Terus jarumnya diganti warna biru seperti Fortuner. Oke. Gitu. Lalu di bagian depan sini udah di retrim pakai bahan Vision Levante, dibuat soft touch treatmentnya, jadi seperti mobil premium lah pada umumnya. Iya. Didukung juga sama joknya nih. Gue sindir lagi, gue mention lagi nih Om joknya Siap, nih siap, ya kan. siap. Didukung sama joknya nih. Siap. Nah, kemudian masuk nih Om joknya. Ini joknya pakai apa nih?
Ini jok pakai BMW seri 7, Seri 7. seri 7 5 fitur. 5 fitur. Iya. Aktif semuanya, Om? Aktif semua. Gitu. Dengan ya rangkaian khusus lah ya. Karena kan mobil Eropa sama mobil Jepang itu kan pastinya nggak bisa langsung pas gitu. Iya, plug harus and play, jalurnya dibuat lagi gitu loh. Oke. Banyak nggak sih perubahan-perubahan yang akhirnya dilakukan? Pertama pasti dudukan ya, karena dudukan sedan sama mobil MPV kan pasti beda gitu kan, lubang-lubangnya. Iya. Tapi tanpa merusak original. Jadi hanya membuat custom di dudukan joknya, tanpa membuat lubang lagi di bagian originalnya. Lalu di bagian instalasi kabel itu tanpa menyuntik original juga. Jadi langsung kabel itu masuk ke aki dan ada fuse-nya untuk safety. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kan jok BMW dimasukin ke expander ini kan bukan lu yang pertama nih. Lu yang Betul. kedua kali ya? Mungkin beberapa kali ya. Beberapa ya. Beberapa Apa kali yang membedakan lu sama expander yang udah pernah pakai nih? Oke. Pertama itu saya ini kan bikin di Cibubur ya. Iya. Di Om Ferry, Ferrari Jok Cibubur. Saya request khusus ke beliau bahwa saya pengennya itu jok tetap nyaman dan empuk gitu loh. Karena setahu saya retrim itu rata-rata orang komentarnya untuk jarak jauh kurang nyaman. Biasanya Bludur original tuh lebih nyaman. Benar. Biasanya begitu Saya ya. setuju kalau itu. Ya, jadi saya request dan beliau menyanggupi. Memang ini yang pertama yang saya tahu juga ini pertama kali ya orang treatment di bagian padding tengahnya ini dibuat empuk gitu loh. Tapi empuknya tidak empuk yang gimana ya, masih tetap enak gitu. Iya benar. Berarti semua fitur-fitur yang dari BMW itu ada di sini semua ya? Yes. Nggak ada ini naik dan semua juga Elektriknya ya, kita nyala matikan semua ya? mesin tetap jalan seperti OEM. OEM kan mesin tidak harus nyala, tetap bisa kursi reclining atau tetap bisa fungsi gitu. Waduh, bener-bener ya ini ya. Jok BMW, waduh. Terus dilapis juga pakai bahan ini microfiber premium dari Vision Levante. Jadi dia teksturnya mirip original Junior Leather, namun harganya pasti terjangkau gitu. Oke. 3 barisnya pakai itu semua ya berarti? Ya, 3 baris berikut dengan ininya di bagian door trim dan dashboard. Dashboard soft Iya, touch. gitu. Ini soft touch juga. Wow, Gitu. wow. Ini kemudian nih ada ambience. Ini ambience lamp pakai punya siapa, Om? Ini Innova Ribbon. Innova Ribbon dipakai sini. Iya, Innova Ribbon yang di custom dudukannya sama jalur kelistrikannya. Gitu. Karena kan Toyota sama Mitsubishi pasti soketnya berbeda ya. Iya. Jadi di custom itu lalu lampu diganti isinya jadi super bright yang warna putih. Terus di sini ada DVR spion. Ini buat safety juga sih. Jadi bukan buat tampilan doang. Gitu. Jadi kalau ada kejadian di depan atau di belakang, posisi mati pun dia merekam. Bila ada terjadi benturan gitu. Iya. Ya, jadi lu bisa ini ya. Bisa record lah Bisa gitu, record. bisa lihat datanya. Oke, kemudian ada elemen apa lagi nih, Om? Sebelum kita masuk ke entertain nih. Ini ada elemen-elemen apa lagi nih pada cluster-cluster dari fiturnya nih? Fiturnya, ini kalau ini kan controller ya, controller audio dari Helix. Dia made in Jerman, digabung dengan prosesornya juga pakai Helix juga. Pakai Helix? Iya, pakai Helix gitu. Head unit? Head unit pakai Kenwood seri 919 WS. Udah HRS juga. Udah HRS. Android apa masih? Enggak, ini pure sound quality. Jadi bukan basic Android. Sebelumnya memang saya pakai base Android, cuman untuk suara ya saya rasa memang khusus untuk merek-merek ini bagus gitu untuk sound quality gitu. Oke, kalau untuk sound systemnya sendiri udah juga ya, Om ya? Sudah. Nah, nanti dong ngobrolin nanti. Nah, gue mau nanya lagi nih. Ini lu pakai 3-way berarti ya? Berarti ya, 3-way system. Ya, berarti secara entertain juga udah tercover ya. Enak banget. Nah, gue juga mau tanya nih, ini kedepannya akan diapain lagi nih? Apa lu udah puas dengan segini nih? Mungkin saya upgrade speaker, sama mungkin di reinstall pergantian kabel. Oke, iya karena sekaligus pergantian kabel. Iya, karena gitu. kabel-kabel itu riskan tadi kan. Betul. Oke, nah ini pakai 3-way apa nih, Om, kalau boleh tahu? 3-way ini pakai Morel. Untuk Twitter sama midbassnya pakai Virtus Nano 602. Kalau untuk mitrengnya pakai Morel CCWR 254. Terus ini mitrengnya dibungkus buat dengan bahan aluminium CNC
Keren ya. Jadi untuk kiri sama kanan pasti presisi. Buset, Gitu. keren. Lu benar-benar ngulik banget ya sebelum diaplikasikan ya berarti. Om. Oke deh Om, kayaknya Di sini juga ada ini hexagon piramid. Ini buat apa diffuser fungsinya? Untuk memecah pantulan suara. Gitu. Oh, Gitu. jadi fungsional semua ya rata-rata ya. Fungsional. Kalau saya modif lebih ke fungsional juga sih. Jadi bukan sekedar gaya, tapi saya juga harus menikmati nih. Yang punya mobil modifikasi kita harus menikmati gitu. Oke, mantap. Itu Iya. keren Om. Kemudian ada lagi nggak Om? Sebelum kita masuk ke audio belakang. Oke, di sini ada ambience light ya. Di bagian AC ini simple aja sih. Ini nggak tanpa merusak apapun. Oh. Lampu-lampu paling itu aja. Sama head di bagian tengah nih udah ada tambahan headrest ya. Kalau original Expander kan tengahnya ya? masih bolong Bolong ya. ya? Oh. Itu. Oh, berarti itu aftermarket ya berarti ya? Aftermarket tapi OEM mobil. OEM mobil. OEM mobil yang di custom ke sini gitu. Oke deh. Kita lihat ya Om. Siap. Audionya. Oke Om Jim, nah kita sekarang masuk ke audionya nih Om ya. Siap. Tidak menghilangkan estetikanya sebagai mobil 7-seater, keren. Dan ini konsep dari tata letak dari audio sound systemnya sendiri itu requestan dari Om Jimmy sendiri atau Iya. bagaimana Om? Saya memang request sendiri pengennya tuh flat box design. Jadi supaya bagasi itu lebih nggak termakan. Jadi saya ngambil dari volumenya dari datar ini ke bawah aja. Oke. Gitu. Jadi saya nggak buat di samping atau kotak yang besar gitu. Karena saya butuh space juga nih buat kursi. Tetap saya nggak mau Menghilangkan estetikanya. menghilangkan ini juga gitu Oke. fungsional. So far speknya apa nih Om? Ini itu fuse ground block custom. Di sini pakai monoblock T1000 dari Rockford Wastegate. Terus subwoofernya pakai P3 Slim dual 2 ohm 10 in. Oke. Dan di sini pakai prosesor yang ada built-in amplifiernya dari Helix P6 MK2. Oh, Gitu. so far aman nih Om. Udah enak banget ini ya. Cukup sih. Dari Cukup audionya. ya. Tapi namanya modifikasi kalau kita ikutin pasti nggak ada cukup-cukupnya Nggak ada juga cukupnya. gitu. Berarti ya. lo akan ada penambahan nih dari sektor dari Kedepannya sektor audio. iya sih. Kalau Rencananya ada- bagaimana kalau ada tuh? budget Rencananya bagaimana? paling saya ganti speakernya dulu, Mm-hmm. ganti speaker yang di atasnya, lalu pergantian kabel pastinya untuk matchingin itu speaker, dan paling nanti di velg atau di kaki-kaki mungkin saya ada mau rubah lagi. Ada gitu. perubahan. Iya. Oke, siap. Ini so far ditaruhin barang aman ya Om? Aman sih. Aman ya? Aman. Dia tidak akan merusak dari elemen-elemen dari audionya ya? Tidak. Jadi gini, ya pasti yang menahan itu kan dari sisi frame ini kan. Oke, Frame ini kan. Yang penting frame-nya. Gitu. Siap. Gitu. Engine main nggak Om? Engine, iya Oke, ada. kita lihat Om ya. Siap. Oke, Om Jim, so far first impression ketika ini dibuka, Ya, gila, clean banget ya. Ini mobil 2 tahun ya? Umur 2 tahun dong berarti ya? 2 tahun jalan. 2 tahun jalan. Ini clean banget Om. Buset, dan ini yang paling kelihatan ini ya, hidrolik ya? Code damper ya. Wadah, ini pakai apa? Ini pakai Nippon Racing yang original. Jadi dia plug and play khusus untuk expander. Jadi panjangnya itu menyesuaikan memang untuk dia gitu. Oh, dan lu tidak menghilangkan ininya ya? Betul, kalau ini kenapa saya nggak cabut, ini buat darurat sih. Kalau sewaktu-waktu namanya barang elektrik, barang mekanik ya. Iya, mechanical. Suatu saat kan pasti ada umurnya kan. Iya. Nah, ini buat antisipasi sih. Makanya lu tetap mempertahankan Betul. ya? Nah, boleh cerita nih Om, dari si sektor engine ini. Ini udah diapain aja nih? Selain covernya tuh mencolok banget merah tapi keren gitu loh. Kalau Apa nih? untuk mesin ini udah remap, pasti udah remap. Terus full exhaust dari header, resonator, kataliknya buang, muffler, pipa semua udah ganti semua. Oke, kalau boleh pakai apa itu? Kalau boleh Ini tahu. custom semua. Custom semua? Custom semua. Dan dia pakai Valvetronic yang sistem vakum. Sistemnya vakum ya? Karena Iya. kan ada yang Ada elektrik, dan ini vakum gitu. Oh, kenapa lu akhirnya memilih vakum Om? Karena kan kebanyakan kalau nggak salah gua orang pakai elektrik gitu loh ya Iya. kan? Karena gini, kalau vakum menurut saya satu dia durability-nya lebih bagus. Dan kerapihan dari instalasinya lebih bagus. Karena nggak ada satupun kabel yang
masuk ke dalam mobil. Oke. Gitu yang biasanya via Electrical, lighter ya, ya. via lighter gitu. Ini enggak sama sekali gitu. Jadi pastinya aman untuk kelistrikan mobil dan fungsional, durability-nya jauh lebih bagus. Oke Gitu. deh. Kemudian apa lagi nih Om? Untuk mesin, puli crankshaftnya udah ganti pakai yang Lightweight Duralium 7071. Itu fungsinya membuat effortnya jauh lebih ringan, Gitu. Enteng ya? enteng. Dan itu walaupun custom tapi via CNC, jadi presisi tinggi. Lubangnya, diameternya itu tetap sama seperti original, hanya dari materialnya yang membuat dia lebih ringan. Oh. Jadi bukan dibesarkan atau dikecilkan, bukan. Tetapi tetap sama ya? Tetap sama gitu, volumenya Secara sama, volume. cuman materialnya membuat dia lebih ringan gitu. Oke. Lalu pemasangan VT Custom ini untuk penstabil listrik, Ya. listrikan mobil. Kita tahu ya namanya mobil cepat lambat pasti kan adanya drop Ya, kelistrikan. Nah, kelistrikan. membuat mobil kadang-kadang kok Gem- mobil gerbet, baru jauh iya. lebih enteng ya, begitu kita pakai kok berapa lama, 6 bulan, 7 bulan berasa lebih lemot atau Iya, gimana, iya. karena kelistrikan itu mempengaruhi juga kinerja ECU gitu. Oke, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi Om? Air filter udah ganti replacement yang KNN, terus pemasangan BRQ di inteng. BRQ di intake ya? Inteng ya, Oh, inteng. Saya inteng. pasang di inteng, kenapa? Karena kan kalau di tangki itu kan bekerja 24 jam. Iya, Artinya mobil nggak dipakai pun tetap bekerja. bekerja gitu loh. Kalau yang di inline itu saat mesin menyala Iya, iya. gitu. Itu preferensi masing-masing sih. Iya, gitu. benar. Gitu. Oke, kemudian apa lagi Om? Terus ininya di repaint. Kalau ini cover hanya di repaint aja. Di repaint. Di repaint. Pemasangan grounding nih, grounding custom. Iya. Tapi tetap wrappingnya tetap seperti OEM ya. Jadi Iya. nampaknya nggak seperti warna-warni gitu loh. Dan tidak berantakan ya? betul. Tetap gitu. rapi. Ini tadi Om ya? Ya, ini untuk vakumnya, Iya. vakum dari Valtronic. Di sini juga udah ganti nih kepala akinya pakai tenaga murni. Jadi supaya arus listrik itu semua tersalurkan dengan optimal gitu. Iya. Gitu. So far udah di dyno belum ini Om? Sudah dyno. Dapat berapa? 129. 129. Sementara standarnya adalah 104. 104. So Iya. far lu udah puas Pak bagaimana? Cukup sih ya, karena kan Cukup. saya internal engine masih standar ini. Gitu. Kalau mau di up lagi dengan basic mesin begini riskan untuk durability-nya. Karena kan kita modif itu harus mikir juga nih durability-nya. Jangan asal kenceng tapi mesin ringkih gitu Iya, kan. bener, Gitu bener, kan. bener. Heeh. Jadi ada yang kalau kayak gitu ada yang dikalahkan, jadi kalau mending semuanya harus jalan secara Kalau mau di up berbarengan. lagi bisa, tapi internal engine pasti harus diganti atau di-upgrade lah. Oke deh. Gitu. Nih Om, mungkin yang nonton nih punya expander juga nih. Mereka akan memulai untuk memodifikasi expander. Hmm. Kira-kira lu bisa kasih tips and trick nggak? Apa sih yang harus diperhatikan pertama kali sebelum lu melakukan modifikasi gitu pada expander ini sendiri? Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengejar tampilan, Iya. pastinya pertama kali adalah velg yang di-upgrade. Iya, itu pasti. Kan. Pastilah itu Itu ya. mah pasti. gitu kan. Terus kalau demennya performa, mulailah dari kaki-kaki dulu. Tapi bukan dari engine. Dari kaki-kaki kenapa? Kalau dari kaki-kaki kita udah rigid, udah bagus gitu kan. Dari pengereman juga sudah di-upgrade. Ini juga udah di-upgrade, brake line-nya sudah pakai HEL. Oh, brake Ya, udah pakai HEL. Ya, oke. Cuman kalau kaliper sama piringannya saya Masih- masih nunggu nih yang benar-benar plug and play untuk dia gitu. Oke. Gitu. Berarti dilihat dari kaki-kaki dulu, Om. Iya. Kenapa, Om? Karena gini, kalau mobil bisa kencang, tapi tidak rigid, artinya kan membahayakan juga buat kita yang Benar. bawa. Itu benar. Begitu Benar, kan. iya. Terus dari rem, mobil kencang tapi nggak bisa ngerem. Iya, benar. Sama juga Resiko bohong lagi. gitu kan. Kalau saya gitu, modif dari kaki-kaki dulu, coilover, fitment velg pas, settingan. Lalu dari pengereman saya udah ganti dari brake line-nya udah Iya. pakai health gitu kan. Baru saya main lari ke sektor engine. gitu. Iya sih. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dulu. Jangan langsung pengen performa nih Iya, gue iya, engine, iya. sementara dia mengabaikan yang lain. Betul. Karena Sementara kan kan- kalau engine kan horsepower itu kan sangat diinin banget ya. Iya, sangat dikejar gitu kan, dikejar sangat banget. dikejar gitu kan. Tapi satu sisi lain jangan sampai menghilangkan dari safety-nya mobil itu sendiri. Benar gitu. sekali. Oke, Om Jim, challenge terbesarnya Om Jim nih ketika ngemodif expander dibanding dulu pernah ngemodif Mm-mm. HRV kan? Apa Om? Challenge-nya sih di mesin ya. Di mesin? Iya, karena kan saya baru pertama nih pakai mobil Mitsubishi kan. Hmm. Jadi karakternya saya masih perlu
trial error lah ya ibaratnya Hmm. gitu kan ya. Jadi ini pun sebenarnya nggak langsung jadi sih. Kayak full exhaust itu Proses ya. proses lah ya. Iya. Jadi ada rasa kurang, kita dyno, Nah. kurang dyno. Jadi sugesti-sugesti yang misalnya kurang ini, saya lebih ke dyno aja deh. Jadi Iya, biar alat lah yang menilai mobil ini kurang di mana Ya, gitu. benar. Jadi lu by data. By data, Enak. betul. Lebih by enak data. memulainya Betul, di by data. betul, Oke. betul, betul. Nah, goalsnya Om Jimmy ini apa nih? Kan ketika setiap orang Heeh. memodif mobilnya pasti punya goalsnya. Nah, kalau dari Jimmy sendiri apa nih? Kalau saya pengennya mobil lebih rebah, Oke. tapi tetap suspensi ini rigid. Hmm. Gitu, suspensi terrigid. Jadi saya nggak mau menghilangkan, tetap modif saya harus fungsional, bukan cuman gaya. Iya, Gitu. Itu sih dari kaki-kaki. Kalau audio tadi saya udah sebutin di speaker ya. Iya. Speaker, kabel, dan velg kayaknya mau ganti yang lebih lebar. Oke lebih lebar deh. gitu. Mantap. Om Jim, thank you banget nih Om Siap, Jim atas siap, Om. sharing-sharing Om Siap, Jim siap. ya. Thank you. Semoga bisa menginspirasi. Siap, thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Jimmy seputar modifikasi Mitsubishi Expander dengan konsep sporty elegan. Nah, semua modifikasi yang diaplikasikan di mobilnya penuh dengan perhitungan dan fungsional. So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.